Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan Tuhan kesempatan untuk berjumpa lagi Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Dan oleh karenanya marilah kita juga memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam Amsal 10 ayat 2. Dikatakan demikian. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Demikian firman Tuhan. Memiliki harta benda, kekayaan, kekuasaan itu sah dan wajar. Semua orang memilikinya, sekalipun kuantitasnya tidak sama. Harta benda itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah seseorang untuk memperoleh sesuatu atau menikmati sesuatu yang dikehendaki. Ada rasa puas dan bahagia jika kita memiliki harta benda. Namun, memiliki harta benda itu bukanlah sebuah tujuan, sebab harta benda itu sifatnya fana. Saat ini kita suka tentang suatu barang, tapi minggu depan mungkin kita sudah bosan. Minggu ini merek X lagi tren, tetapi tahun depan mungkin sudah usang, ketinggalan mode. Oleh karena itu semua adalah sia-sia jika seseorang bekerja mati-matian hanya untuk beroleh harta benda. Sebab harta benda itu mekar indah sementara dan akhirnya mengalami perubahan. Namun anehnya Bapak Ibu, saudara-saudari, ada orang demi mengejar materi dia bersedia menghalalkan segala cara. Ada yang menipu, mengorbankan orang lain, bahkan mengambil jalan pintas yang berbahaya. Kelihatannya dia menikmati hasil dari apa yang dia peroleh, namun sebenarnya hal itu tidak memiliki nilai yang permanen, bahkan bisa membawa orang kepada kecelakaan dan kematian. Amsal berkata, harta benda yang diperoleh dengan hidup dalam kebenaran jauh lebih nikmat, sebab kenikmatannya bukan pada harta bendanya, tetapi pada proses untuk mendapatkannya, yaitu dengan kebenaran, sehingga kita lepas dari godaan dan maut. Kebenaran yang dimaksud adalah hubungan yang benar atau baik dengan Allah, sehingga manusia dalam berusaha menggunakan iman, hati yang takut akan Tuhan. Hal itu membawa manusia pada kesembuhan bagi tubuh dan menjaga kesehatan emosional dalam bekerja. Yang kemudian, kebenaran yang dimaksud adalah hubungan yang baik dengan sesama. Artinya manusia bekerja dengan penuh kasih, sehingga perkataan yang terucap tidak menyimpan dusta, tidak ada tipu daya dan kecurangan. Dan kemudian kebenaran yang dimaksud adalah soal pandangan yang benar tentang materi, sehingga manusia bekerja sesuai kebutuhannya. Dia bekerja dengan rajin, jujur, dan bersyukur. Dengan kebenaran yang disebut tadi, tentulah berkatnya melimpah, bukan pada jumlah harta benda, tetapi beroleh keselamatan dari Tuhan. Uang memanglah sangat diperlukan. Uang bukan dosa, tetapi uang bisa menciptakan dosa jika salah menggunakan dan jika dikumpulkan dengan cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Jika tujuan hidupmu mencari kekayaan, maka engkau tidak akan pernah puas, karena tidak ada batas puas dalam memiliki uang. Itu dikatakan dalam ayat 9. Maka bersyukur dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada sekarang. Sebab jika engkau tidak bersyukur dengan apa yang sudah ada, bagaimana mungkin engkau bersyukur dengan apa yang belum ada? Amin. Terpujilah Tuhan, karena engkau mencukupkan kami untuk kebutuhan kami. Dan itu boleh kami pergunakan untuk sesuatu yang berguna dan boleh kami nikmati di dalam kehidupan ini. Tuhan mengajar kami
untuk memperoleh harta benda kekayaan itu, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Tuhan telah mencukupkannya bagi kami. Maka biarlah kami jangan tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan hanya demi memenuhi kebutuhan hasrat kami. Tapi biarlah kami bekerja dengan rajin, dengan jujur, dengan tulus dan berusaha keras demi kemuliaan Tuhan. Dan ketika kami beroleh hasilnya, kami mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu juga, maka nama Tuhan pun akan dipermuliakan. Maka hari ini dalam berbagai pekerjaan yang kami kerjakan, biarlah kami selalu diingatkan bahwa pekerjaan itu juga adalah bagian dari ibadah kami. Maka biarlah kami bekerja dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran, sebab bukan materi tujuan utama, tetapi keselamatan, hidup di dalam kebenaran membawa kami kepada keselamatan. Maka dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, hari ini kekal sampai selamanya, di dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.